Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeng Wulandari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Artificial Intelligence. Berikut adalah learning outcomes yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini. Kita ingin bisa mendescribe apa sih AI itu sebenarnya. Nah, di sini pasti teman-teman tahu karakter yang satu ini. Dia adalah Vision, salah satu superhero Marvel yang terkenal. Sebelum menjadi Vision, tahu kan teman-teman bahwa dia merupakan seorang AI yang bernama Jarvis. Jarvis ini merupakan Stark's AI assistant, di mana Jarvis sendiri sering membantu pekerjaan dari Tony Stark, dari mulai suite-nya sebagai Iron Man sampai dengan pekerjaan Tony Stark sehari-hari di Stark's Industry. Namun teman-teman tahu nggak sih apa arti artificial intelligence yang sebenarnya? Di dalam computer vision, artificial intelligence disebut sebagai komputer, robot, atau mesin yang berperilaku layaknya manusia. Dalam popular usage, AI sendiri direferensikan sebagai kemampuan sebuah komputer, mesin, untuk memimik kemampuan dari manusia itu sendiri, seperti belajar dari contoh dan experience, merecognize object, mengerti tentang bahasa, membuat keputusan, menyelesaikan problem, dan berbagai macam task yang biasanya dilakukan oleh manusia. Seperti juga contohnya menyapa di hotel guest, ataupun juga melakukan driving sebuah mobil. Di sini adalah timeline dari AI itu sendiri. Di tahun 1642, salah seorang French inventor dan seorang mathematician yang bernama Blaise Pascal, dia ini menciptakan sebuah mesin untuk berkalkulasi, atau biasanya kita sebutnya sebagai kalkulator. Kemudian AI ini sendiri mulai berkembang di tahun 1955 di sebuah konferensi di Dartmouth. Pada konferensi inilah term dari AI atau Artificial Intelligence ini sendiri ditemukan. Nah, di tahun 1980 di sini ada sebuah fifth generation computer project yang diciptakan. Dan juga AI mulai mengalahkan Garry Kasparov, seorang juara chess atau catur dunia yang AI-nya sendiri bernama Deep Blue. Di tahun 2005, Stanford sendiri menciptakan autonomous car-nya yang berhasil memenangkan DARPA Challenge. Nah, di tahun 2011, IBM Watson berhasil memenangkan game show Jeopardy pada tahun 2011. Dan juga di tahun 2016, AlphaGo berhasil mengalahkan juara Go yang bernama Lee Sedol. Dan sampai sekarang AI sendiri masih terus berkembang dan mulai banyak diterapkan di universitas-universitas. Namun tahukah kalian bahwa AI sendiri sempat mengalami penurunan pamor, yang dimana AI sendiri jarang digunakan oleh para researcher maupun di industri. Nah, kejadian tersebut dinamakan AI Winter. Nah, AI Winter yang pertama terjadi tahun 1974 sampai 1980. Sedangkan AI Winter yang kedua mulai tahun 1987 sampai 1993. Salah satu penyebabnya adalah komputasi yang untuk AI itu sendiri cukup berat, dan pada zaman dahulu komputer sendiri belum cukup kuat untuk menyelesaikan metode-metode dari AI ini sendiri. Untuk AI sendiri terdapat 3 tipe. Yang pertama yaitu Artificial Narrow Intelligence, di mana AI sendiri cuma bisa menyelesaikan satu problem. Contohnya aja di sini kayak voice assistant seperti Siri, Alexa, dan Cortana, di mana mereka hanya bisa menjawab pertanyaan dari usernya mengenai misalkan cuaca, menghidupkan atau mematikan lampu, dan lain sebagainya. Di tahap kedua, Artificial General Intelligence, di mana kemampuan si komputer akan sama levelnya dengan manusia.
Dan yang ketiga, yang level yang paling tinggi, yaitu artificial super intelligence, di mana mesin berhasil untuk mengalahkan kepintaran manusia. Di mana untuk artificial super intelligence ini sendiri biasanya sering kita temui dalam film-film robot kayak gitu. Namun teman-teman tidak perlu khawatir. Untuk saat ini AI sendiri masih di tahap yang pertama, yaitu artificial narrow intelligence. Dan untuk tahap sampai ke artificial super intelligence sendiri masih sangat jauh di depan. Nah, AI sendiri sudah banyak diaplikasikan di berbagai macam bidang, baik di astronomi, baik di data security, sosial media, e-commerce, education, agriculture, atau healthcare. Nah, seperti saat ini pandemi, AI sendiri sudah banyak membantu mendiagnosa nih apakah kita terkena COVID atau enggak, maupun misalkan drug discovery. Nah, di robotik sendiri banyak sekali robot-robot yang sekarang udah banyak diciptakan menggunakan teknologi AI. Di otomotif sendiri seperti self-driving car, dan juga di entertainment, gimana teman-teman bisa mendapatkan rekomendasi sesuai dengan yang teman-teman sukai. Nah, di sini Binus University sendiri juga menciptakan 2 robot yang dinamakan robot Nayakalara, di mana 2 robot ini sangat membantu ketika pandemi kemarin. Robot yang pertama disebut robot disinfektan, di mana robot ini akan otomatis menyemprotkan disinfektan dari jarak dari kontrol yang jauh hanya dari HP. Di mana saat pandemi kan tidak bisa kita bersentuhan ataupun misalkan di ruangan harus selalu disterilkan. Nah, robot disinfektan ini sendiri sangat membantu. Yang kedua, food delivery and monitoring robots, di mana robot ini bisa untuk mengantarkan makanan kepada pasien di rumah sakit dan juga dapat membantu komunikasi antara si pasien tersebut dengan perawat ataupun dokter melalui HP yang ada di atasnya itu. Nah, untuk mempelajari materi tentang AI lebih lanjut, teman-teman dapat menggunakan buku dari Stuart Russell dan Peter Norvix yang berjudul Artificial A Modern Approach. Sekian dari saya, terima kasih.